Hai hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku Dapur Yana. Hari ini aku mau berbagi atau sharing kegiatan aku dan suami aku di dapur ya teman-teman. Jadi ini tuh aku dan suami mau bikin roti sobek. Ini tuh sebenarnya permintaan suami ya teman-teman, karena beliau itu lihat nggak sengaja gitu ke scroll di Instagramnya, ada apa ya, kayak video bikin roti sobek gitu. Jadi ini suami aku minta dibikinin roti sobek, dan alhamdulillah masih ada stok bahan-bahan kue di rumah. Jadi oke lah kita bikin ya teman-teman. Dan ini tuh Pak suami langsung mixer bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya itu seadanya aja ya teman-teman. Ada terigu 500 gram dan gula pasir 80 gram, 2 butir telur, 1 bungkus susu bubuk Denkau, 2 sendok makan mentega, dan apa itu ragi instan 6 gram ya teman-teman. 1 bungkus itu isinya 12 gram, tapi aku pakai hanya setengah, sekitar 6 gram gitu ya teman-teman. Jadi karena ini tuh permintaan suami, aku suruh suamiku nge-mixer sendiri ya teman-teman, dan aku di sini hanya bantu-bantu untuk siapkan loyangnya aja. Dan untuk loyangnya ini aku alasi dengan kertas koran ya teman-teman, karena nggak punya kertas roti jadi seadanya aja. Dan aku olesi atas bawah ya. Untuk dasar loyangnya itu aku olesi mentega, dan aku kasih kertas koran gitu. Lalu atasnya kertas koran itu aku olesi mentega lagi, agar nanti rotinya itu tidak lengket ya teman-teman. Instagram suami aku itu penuh dengan resep-resep ya teman-teman. Beliau itu suka banget nontonin video-video resep masakan atau bikin cemilan gitu ya teman-teman. Jadi kalau beliau itu suka, langsung minta eksekusi gitu ya teman-teman, langsung bikin. Kalaupun gak ada bahan-bahannya, itu pun langsung ngomong ke aku, dan besoknya langsung diantar ke pasar untuk beli bahan-bahan pelengkapnya yang mau dibuat ya teman-teman. Dan ini suami aku mau bikin selai untuk isian roti sobeknya ya teman-teman. Untuk selainya itu suami aku pakai coklat DCC itu ya teman-teman, atau coklat batang, itu dicairin sama mentega atau dilelehin gitu ya teman-teman di tim. Sementara suamiku ngetim coklatnya, aku bagian nge-mixer ya teman-teman, karena tangan suami aku itu kan sudah pegel, jadi minta digantiin untuk mixernya. Langsung aja aku mixer, dan ini sudah selesai mixer, mau aku ratain aja dan aku diamkan selama setengah jam ya teman-teman. Dan ini setelah setengah jam adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Lalu aku kempeskan aja, aku uleni lagi, lalu aku bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Ini tuh apa ya, gak teratur ya teman, ada yang besar, ada yang kecil. Namanya juga gak ditimbang ya, apalagi mau dimakan sendiri, jadi ya sesuka hati lah. Lalu ini aku pipihkan, dan aku beri isian selai coklatnya yang suami aku tadi buat ya. Lalu aku bulat-bulatkan kembali. Setelah itu aku masukkan ke dalam loyangnya ya teman-teman. Aku tata di dalam loyangnya itu, aku beri jarak sedikit. Setelah selesai ditata, ini tuh nanti aku diamin lagi sekitar 1 jam ya teman-teman, sampai adonan itu ngembang dan nempel-nempel gitu loh teman-teman. Jadi aku biarin aja ya. Dan ini satu resep ini menjadi 2 loyang ya, loyang besar dan loyang kecil.
dan ini tuh aku diamin selama 1 jam. Dan setelah 1 jam ini adonan sudah mengembang dan ini sudah saling mendempet-dempet ya teman-teman. Langsung aja aku olesi dengan olesan susu cair ya, dan nanti di atasnya itu mau aku kasih taburan wijen biar tambah mantul. Aku dan suamiku itu suka banget nyemil ya teman-teman, tapi ya gitu untungnya aku dan suami itu sama-sama suka bikin cemilan jadi ya gitu deh. Kalau pengen tinggal bikin aja ya, nggak perlu beli, cuma perlu beli bahannya aja lalu dibikin sendiri, karena kalau bikin sendiri itu hasilnya juga banyak ya teman-teman, bisa dibagi sama mertua juga. Oh ini awas kayak tak balik no aku tuku dikirim ini pak ini nang tuku ya apa tak ijoli salah sopo tak apa-apa ya iya rasa pancet ngono tuku ya sono bayar kan lagi ini iki kurang akeh iku ono masih tutup masih ono. Setelah cantik selesai dioles gini, mau langsung aku panggang di panci serbaguna ya teman-teman. Dan ini tuh pancinya sebelumnya sudah aku panasin dulu. Ini aku panggang sekitar 45 menitan dengan api kecil ya teman-teman. Setelah 45 menit berlalu, ini tuh roti sobek aku sudah mateng ya teman-teman. Hasilnya sangat memuaskan. Langsung aja mau aku angkat. Dan aku panggang lagi roti yang satunya ya teman-teman, karena ini tuh dapat 2 loyang. Manggangnya juga sama ya teman-teman, sekitar 45 menit. Dan ini tuh hasil roti yang tadi sudah aku panggang. Mau langsung aku keluarin dari loyang ya, karena udah gak sabar untuk nyicipi rasanya. Ini tuh sebenarnya masih panas ya, tapi karena gak sabar mau langsung dikeluarin aja, gak nunggu dingin. Nah ini jangan ngelvlog sama korannya ya teman-teman. Dan ini tuh rotinya itu enak banget teman-teman, tuh hasilnya itu memuaskan banget, enak pokoknya. Suami aku puas banget dengan hasilnya, kapan-kapan mau bikin lagi katanya, karena ini tuh rasanya enak. Enggak sia-sia uper di dapur ya teman-teman. Dan untuk nunggu rotinya ini, dari proses bikin sampai selesai itu sekitar 3 jaman ya teman-teman, tapi dengan hasil yang memuaskan, jadi gak sia-sia ya teman-teman nunggu lama. Hasilnya enak ya teman-teman, rasanya itu seperti roti tawar pada umumnya gitu, tapi ini tuh lembut gak keras gitu ya teman-teman. Dan rasanya itu enak banget, empuk, ditambah lagi ada selai coklatnya itu tambah enak. Dan ini roti yang satunya sudah mateng, mau langsung aku angkat dari pancinya aja ya. Dan ini hasilnya menul-menul. Ini tuh enak banget bener-bener teman-teman. Ini hasil yang kedua lebih bagus ya menurut aku, lebih maksimal. Mungkin waktu apa itu ya, didiamkannya itu lebih lama, jadi lebih bagus ya. Yang pertama itu ke susu jadi ya gitu, tapi juga enak rasanya, cuma tinggian ini dapatnya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku sampai habis, dan semoga kita bisa jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Yang belum subscribe channel aku, boleh dong di subscribe, dan boleh juga dibagikan di tab komunitasnya ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.